Assalamualaikum. Halo teman-teman kelas 8. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Bu Miri di kelas IPS. Semoga Ibu berharap kalian sehat semua ya. Nah, teman-teman, untuk minggu ini kita belajar IPS masih di bab pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, Ibu mau tanya nih, dari kalian masih ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Kita belajar tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Nah, untuk teman-teman, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, teman-teman, kita biasanya untuk teknologi itu saat ini ilmu teknologi itu sangat berpengaruh ya bagi aspek kehidupan manusia, karena manusia saat ini sangat dimudahkan dalam segala aspek ketika akan beraktivitas. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teknologi sendiri? Nah, teknologi ini adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk kenyamanan hidup manusia dalam berinteraksi. Nah, untuk teknologi sendiri ini juga mempunyai peran besar untuk kehidupan manusia. Nah, untuk teknologinya itu dibagi menjadi dua bagian. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Selanjutnya, kita akan bahas yang pertama yaitu teknologi transportasi. Nah, teknologi transportasi kan dimanfaatkan untuk memudahkan baik barang ataupun manusia, memindahkan barang atau manusia itu dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, adanya dengan ilmu pengetahuan yang semakin maju, membuat moda transportasi ini semakin baik, aman maupun nyaman di setiap teknologinya. Nah, contohnya seperti pesawat, kereta monorel, speedboat, ataupun mobil-mobil yang berkecepatan tinggi. Tapi transportasi tradisional yang belum menggunakan mesin pun masih kita dapat jumpai dan bertahan sampai saat ini ya di negara-negara ASEAN. Termasuk Indonesia, itu juga masih bisa menemui transportasi tradisional. Contohnya seperti becak, perahu, delman, ataupun sepeda ontel. Tapi adanya perkembangan transportasi membutuhkan ruang untuk pengadaan sarana dan prasarana. Contohnya, pembangunan bandara, dermaga, serta terminal ataupun bus itu membuat kondisi wilayah tersebut berubah karena membutuhkan perluasan lahan. Seperti lahan sawah, lahan hutan, itu semua mulai dirubah untuk perluasan lahan sarana dan prasarana tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi komunikasi. Apa sih teknologi komunikasi? Nah, teknologi komunikasi ini merupakan sesuatu yang berhubungan erat dengan cara menggunakan alat bantu guna melakukan prosedur transfer file atau data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya.
Untuk teknologi komunikasi sendiri, ini adalah dengan ilmu pengetahuan yang semakin maju juga membuat teknologi komunikasi semakin menjadi luas dan cepat dalam berkomunikasi. Contohnya, pada zaman dahulu, jika kita mau berkomunikasi, maka kita harus mengirim surat terlebih dahulu atau mengirim pesan lewat orang, lalu berpindah melalui telepon, dan saat ini kita bisa berkomunikasi via internet mudahnya. Nah, sedangkan untuk pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang ini berdampak kepada aspek-aspek seperti pertama, aspek sosial. Contohnya, bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Kemudian kebutuhan transportasi massal semakin tinggi dan untuk menghindari kemacetan. Ketiga, maraknya perdagangan manusia. Keempat, kerjasama dengan luar negeri semakin mudah dengan adanya teknologi komunikasi. Lalu dalam aspek ekonomi sendiri, pertama, bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti pusat perbelanjaan, wisata, tempat tinggal yang diperlukan oleh pendatang. Kemudian nilai barang lokal juga makin meningkat seiring dengan permintaan mata uang asing. Lalu, barang-barang asing juga semakin mudah kita dapatkan atau kita jangkau. Di dalam aspek budaya, yang pertama, terjadinya alkulturasi budaya secara sadar ataupun tidak. Kemudian perubahan sistem nilai dan norma juga ada. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Lalu, aspek keamanan. Gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Narkotika serta obat terlarang juga semakin mendapat tempat. Jaringan kelompok perusuh antar negara juga mudah untuk diorganisir. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian untuk penjelasan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan Ibu hari ini mudah dipengerti, dan apabila kalian belum paham, kalian bisa tanyakan kembali di kolom komentar atau bisa WA Ibu. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa kerjakan tugas di akhir video ini. Dan bagi teman-teman yang belum mengumpulkan tugas kemarin, Ibu tunggu untuk tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.